Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah pencurahan Roh Kudus. Ini adalah hari yang kedua bagi kita dalam GSCA Jelambar Baru, Sabtu 23 Mei 2020. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya, buku tulis dan alat tulisnya, baik itu pensil atau ballpoint. Sesudah itu, adik-adik duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Jikalau pada hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Engkau Tuhan memenuhkan kami dengan Roh-Mu, dan kami akan memulai ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu ya adik-adik. Sekarang turunlah, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami rindu kepenuhan Roh Kudus. Oh Roh Kudus sekarang turunlah. Oh Roh Kudus sekarang turunlah, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kami rindu kepenuhan Roh Kudus. Oh Roh Kudus sekarang turunlah. Oh Roh Kudus sekarang turunlah. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Buka Alkitabnya dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kira-kira nih, siapa yang rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus? Dan bagaimana caranya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Caranya kita supaya dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang pertama kita lakukan adalah bertobat. Bertobat itu adalah berubah atau berhenti berbuat dosa dan berbalik kepada kehendak Tuhan. Kira-kira nih, kakak atau adik-adik bertobat dari dosa apa sih? Bertobat dari dosa bohong. Bertobat dari dosa mencuri uang papa atau uang mama. Dan juga dosa-dosa yang lain. Hal kedua yang kita lakukan adalah memberi diri untuk dibaptis. Apa sih Kak arti dari baptis itu? Perkataan baptis berasal dari bahasa Greka, yaitu baptizo, yang berarti ditenggelamkan. Mengapa kita perlu dibaptis? Yang pertama adalah karena itu adalah perintah Tuhan di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yang kedua adalah bentuk iman yang dinyatakan dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Yang ketiga adalah untuk menggenapi maksud Tuhan di dalam hidup kita. Matius 3 ayat 13 sampai 17, Lukas 7 ayat 29 sampai 30. Siapa yang harus dibaptis? Yang pertama, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 15 sampai 16, Kisah Para Rasul 8 ayat 34 sampai 40. Yang kedua, semua yang bertobat dan mau diampuni dosanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Yang ketiga, anak-anak tidak dibaptis,
tetapi diserahkan kepada Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 13-16, Mazmur 22 ayat 11. Saya masih anak-anak, Kak. Tidak bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus dong. Jangan sedih. Yuk kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi anak-anak kecil pun bisa dipenuhi Roh Kudus, asalkan kita atau adik-adik yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus, yang kedua bertobat, hidup mengasihi Tuhan Yesus. Yeay! Itulah yang kita lakukan kalau kita mau dipenuhkan oleh Roh Kudus. Nah, karena kita lagi ada doa pencurahan Roh Kudus, maka kreativitas yang mau kita buat adalah buat lingkaran besar di buku tulis adik-adik dan dibagi 10. Tulis di setiap bagiannya topik-topik doa yang adik-adik minta dari Tuhan. Mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-10 ya. Contohnya seperti video yang kakak buat ini ya. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tutup ibadah kita ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah selesai dengar firman Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang mau bertobat dari dosa kami, bertobat dari dosa mencuri, dosa berbohong, dan dosa-dosa yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.